Baik, selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita jumpa kembali dalam pertemuan yang ke-15 di sesi terakhir untuk mata kuliah metode survei cepat semester 6 jurusan atau bagian peminatan epidemiologi dan biostatistika Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana. Sebenarnya pertemuan terakhir ini saya coba untuk secara online direct langsung melalui fasilitas tatap muka e-learning berbasis Google Meet. Tapi karena kendala teknis, saya mencoba melakukannya melalui channel YouTube. Dan dengan harapan semua peserta mata kuliah yang mengambil dan memprogramkan bisa mengikutinya tanpa ada gangguan ataupun kendala-kendala teknis. Baik, untuk pertemuan kali ini yang merupakan sesi akhir dari rencana pertemuan mata kuliah metode survei cepat, di mana sebentar lagi kita akan masuk pada ujian akhir semester. Kita akan bahas topik yang terakhir, yaitu bagaimana menyajikan laporan hasil survei cepat. Apa-apa yang harus diperhatikan, dan juga bagaimana hal-hal teknis terkait dengan presentasi, publikasi, rencana tindak lanjut, lampiran-lampiran. Mengenai hal-hal yang belum dipahami, silakan tinggalkan komentar ataupun pendapat, respon di kolom live chat ataupun di komentar. Begitu juga dengan daftar hadir. Selain ada mekanisme di e-learning yang harus peserta mata kuliah isikan, bisa juga meninggalkan jejak kehadiran melalui live chat yang ada di channel ini. Baik, pertemuan kali ini akan kita sama-sama belajar, dan sekiranya kalau misalnya belum dipahami, saya masih mempersilakan atau membuka jalur komunikasi via WhatsApp grup ataupun jalur pribadi saya. Baik, oke. Saya akan sharing terkait slide dan penjelasan-penjelasan. Baik. Baik. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, topik bahasan kita saat ini adalah bagaimana penyajian hasil olahan data ataupun hasil pengumpulan data dengan menggunakan metode survei cepat. Dalam penyajian sebenarnya, dalam penyajian hasil pengumpulan data ataupun riset ataupun juga survei cepat ini sebenarnya merupakan hal yang menjadi tanggung jawab dari setiap peneliti, menyajikan laporan dengan lebih baik, lebih lengkap, dan semua penerima manfaat ataupun audiens ataupun yang memberikan dana penelitian menjadi
mengerti, puas, dan bisa menerima laporan ini untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kebutuhan yang ada. Jadi pada dasarnya sebuah laporan survei cepat harus lengkap dan disajikan sebaik-baik mungkin. Ya. Dengan tujuan adalah hasil yang diperoleh secepatnya bisa ditanggapi. Seperti yang sudah dari awal saya jelaskan bahwa rangkaian metode survei cepat ini adalah penelitian atau survei untuk tindakan. Ya, jadi apapun yang disajikan, laporan penelitian itu harus baik dan segera mungkin dapat ditanggapi dalam hal intervensi, kegiatan, ataupun pengembangan program. Dengan tujuan dapat meningkatkan pelayanan yang tentunya akan lebih efisien dari program-program yang sudah ada. Jadi intinya bahwa metode survei cepat ini adalah survei untuk tindakan. Bentuk-bentuk penyajian bermacam-macam. Ya. Di antaranya bisa dalam bentuk diskusi, dua arah, di mana ada penyaji, kemudian dimintakan tanggapan, dan dibuatlah kesimpulan-kesimpulan. Dan juga ada dalam bentuk langsung presentasi satu arah. Oke, jadi bentuk-bentuk penyajian laporan dari survei cepat itu bisa dilakukan dengan diskusi, bisa juga dengan presentasi. Penyajian hendaknya memperhatikan hal-hal yang teknis seperti demikian. Yang pertama, tampilan harus menarik. Walaupun terkesan metode survei cepat itu laporan harus ringkas, padat dan jelas, tapi harus dibungkus, dibuat semenarik mungkin sehingga audiens dalam hal ini yang membutuhkan temuan-temuan dan laporan-laporan itu menjadi bersemangat, bersimpati, dan juga memiliki kekuatan untuk menindaklanjutinya. Ya, di dalam penyajiannya bisa menggunakan software pendukung penyajian, misalnya PowerPoint, atau mungkin ada yang menggunakan aplikasi-aplikasi lain seperti Prezi ataupun aplikasi sejenis. Pada prinsipnya yang memudahkan, bisa dipahami dan menarik. Ya, di dalam menyajikan hasil laporan survei cepat, utamakanlah temuan-temuan penting. Ingat, metode survei cepat itu berbeda dengan survei yang lain. Dia harus ringkas, padat, stressing to point, dan juga ada follow up, ada rekomendasi yang penting. Kemudian, dan kalau misalnya itu menjadi hal yang utama, itulah yang disajikan. Ya, disertai dengan grafik, disertai dengan narasi ataupun tabel, dan gambar-gambar yang tentunya jelas. Gunakanlah bahasa yang dipahami, yang mudah dimengerti oleh audiens, tidak bertele-tele, dan ingat, kalau Anda menggunakan PowerPoint, buatlah dia menjadi poin-poin yang jelas, bukan narasi yang panjang, sehingga orang tidak tertarik. Hindari bahasa-bahasa atau penyajian-penyajian statistika yang rumit dan sukar dipahami. Bukan berarti bahwa tampilan-tampilan terkait dengan olahan hasil, olahan statistik itu tidak dibutuhkan, tetapi hendaklah menghindari bahasa-bahasa yang terlalu rumit dipahami. Oke. Yang berikutnya adalah tampilkan dan sajikanlah implikasi
dan rekomendasi yang ada. Dengan bahasa yang perlu ditegasi. Karena sekali lagi, metode survei cepat adalah survei untuk tindakan. Rekomendasi menjadi kekuatannya. Di dalam penyajiannya, temuan dan efek lebih lanjutnya harus diperjelas. Oke. Dan hendaklah membuka sesi tanya jawab untuk diskusi. Saya kira ini penting karena temuan-temuan itu, rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan oleh tim peneliti ataupun peneliti itu harus diperjelas, harus ditanggapi, harus di-cross klarifikasi gitu. Sehingga masukan dan tanggapan-tanggapan itu bisa dikerjakan, ditindaklanjuti secara bertanggung jawab. Masukan dan tanggapan sangat penting untuk memperlengkapi laporan yang ada. Oke, saya kira bisa dipahami ini. Dan yang penting juga, dalam saat Anda menyajikan laporan survei cepat ini kepada halayak atau audiens, hendaklah memperhatikan durasi. Ya. Bukan juga berarti bahwa metode survei cepat ini harus cepat sekali atau ringkas sekali. Ingat, durasi penyajian. Ya, maksimalkan waktu yang ada, tetapi tidak menghilangkan atau tidak menjadi temuan-temuan yang penting itu tidak kita ulas dengan rinci. Harusnya manfaatkan waktu semaksimal mungkin, kerjakan penyajiannya dengan baik, temuan-temuan yang ada diuraikan sehingga halayak atau audiens bisa paham. Perhatikan waktu penyajian agar seimbang dengan waktu diskusi. Ya, jangan sampai waktu penyajian lebih banyak dibanding waktu diskusi. Ya, seimbangkan. Tidak berarti juga bahwa penyajiannya hanya sekian menit terus diskusinya panjang lebar, dan harus diseimbangkan. Itu yang harus Anda pahami. Nah, sebelum saya lanjut ke topik publikasi, mohon tinggalkan jejak kehadiran ataupun komentar ataupun hal-hal yang terkait dengan penyajian yang belum dipahami. Saya juga akan memberikan contoh-contoh pelaporan dari kelompok-kelompok peserta mata kuliah di tahun-tahun sebelumnya, ya terkait dengan bagaimana mempublikasikannya, melaporkannya dengan baik. Oke. Silakan kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan untuk menuliskannya. Saya berikan waktu. Sebelum kita masuk ke dalam, topik berikutnya adalah bagaimana publikasi semua laporan survei cepat yang ada. Oke. Baik, kita lanjut. Dalam mempublikasi sebuah laporan survei cepat, tujuannya kita sama, hampir mirip dengan penyajian tadi. Agar orang atau halayak atau audiens atau penerima manfaat itu bisa paham, mengerti, dan juga memiliki motivasi yang kuat untuk menindaklanjutinya, mengeksekusinya di lapangan. Yang pertama, untuk kemudahan dan sebagai latihan saja, pakailah media sosial yang ada. Tentu, media sosial itu disesuaikan juga dengan karakter. Jangan sampai terlalu panjang, tidak menarik, dan orang menjadi bingung. Di media sosial Anda itu kan ada batasan karakter misalnya yang harus kita patuhi. Gitu. Yang jelas bahwa Anda bisa mempublikasinya dengan baik. Apa ya temuan-temuan penting, kemudian rekomendasi itu tersalurkan, tersampaikan. Bisa menggunakan microblogging, WordPress, blogging, blogger, atau website pribadi, baik yang berbayar ataupun yang free, dan seterusnya.
Tujuannya di sini sebenarnya adalah apa yang Anda publikasikan itu Anda bisa pertanggungjawabkan secara ilmiah. Meskipun ada keterbatasan-keterbatasan seperti yang kita sudah sepakati pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Ya. Tapi ini karena unconditional dan force majeure, ada COVID-19, ada badai seroja yang juga memaksa kita untuk melihat ini sebagai kondisi yang harus kita pahami bersama. Walaupun ada batasan-batasan sebenarnya yang kita masih bisa tolerir. Dan yang berikut adalah akan jauh lebih baik apabila kerja-kerja maksimal kalian semua serta mata kuliah itu dipublish bersama-sama di jurnal. Ya, saya kira ada jurnal-jurnal internal, ya ada tujuannya sebenarnya supaya Anda bisa apa ya, selain eh, bermanfaat bagi Anda juga bermanfaat bagi eh, alma mater gitu. Sehingga eh, kita ataupun orang lain bisa membaca dan bisa menerima manfaat dari aplikasi yang sudah Anda buat. Nah, catatan besar sampel yang diperoleh ya semaksimal mungkin begitu. Seperti yang disepakati secara teori untuk metode survei cepat ini adalah setiap klaster ada 7 responden di mana kita butuh 30 klaster. Sehingga kalau bisa mencapai 210 responden itu jauh lebih baik. Tapi ya tadi yang saya katakan, ya dengan mepetnya waktu, kondisi force majeure dan bagaimana silakan sesuai dengan kesepakatan. Nah, setelah dipublish, diharapkan kelompok-kelompok itu menyertakan dokumen link yang kita bisa lacak, yang bisa kita kunjungi untuk membaca. Saya kira itu penting untuk menjadi rekam jejak ya, pada tahun-tahun mendatang. Ya, saya kira begitu. Dan kemanfaatannya kita dapatkan begitu. Ada manfaat dari. Apalagi kalau itu terkait dengan evaluasi program di wilayah lokasi tempat pengambilan data itu, saya kira sangat penting karena akan ditindaklanjuti, akan terus menjadi apa ya, pekerjaan rumah bersama bagi masyarakat setempat ataupun pemerintah. Oke. Nah, itu yang ingin saya sampaikan karena di dalam penyajian dan publikasi hal-hal teknis sudah saya uraikan tadi. Kalau misalnya masih ada yang belum dipahami, silakan tinggalkan jejak untuk ditanyakan. Nah, ada hal-hal yang juga harus dipahami oleh semua peserta mata kuliah yang terbagi dalam 10 kelompok ini, bahwa apa yang Anda kerjakan hari ini akan berbekas, akan dibaca, akan dipergunakan oleh orang lain. Kerjakanlah dengan maksimal, kerjakanlah dengan baik, berintegritas, dan patrikan karya maksimal untuk alma mater. Oke? Jangan berorientasi ke nilai, tapi kerjakan dengan ketulusan, dengan harapan bahwa apa yang kalian kerjakan itu bisa berdaya guna, bermanfaat. Oke. Terkait dengan laporan, contoh publikasi, saya akan sharing contohnya nanti setelah ini dan mudah-mudahan bermanfaat.
Baik. Berikut adalah contoh pelaporan hasil penelitian survei cepat yang mengambil topiknya itu adalah gambaran pengetahuan sikap dan tindakan terhadap pemberian imunisasi di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Ya, ini adalah contoh hasil laporan survei cepat beberapa tahun yang lalu oleh peserta mata kuliah untuk di survei cepat. Ya, topiknya mungkin sama dengan beberapa kelompok saat ini, tetapi ingat ini kondisinya sudah berbeda. Hanya yang saya mau tampilkan di sini komponen-komponen apa yang harus Anda penuhi di dalam pelaporan. Yang jelas laporan itu dalam bentuk paper ya. Oke, ini beberapa orang yang sudah melaporkannya dan terkategori menurut saya ini adalah kelompok yang serius mengerjakan tugas. Bukan berarti yang lain tidak serius ya. Ada kata pengantar, seterusnya, ada abstraknya yang dia buat secara singkat, ada kata kunci, saya kira jelas ya, daftar isi dan seterusnya. Di dalamnya ada juga daftar gambar, daftar lampiran. Dia mulai dengan pendahuluan, latar belakang rumusan masalah, tujuan dan manfaat seperti biasa. Ini hal yang teknis sekali. Lalu ada tinjauan pustaka, apa itu topik yang diangkat, dan seterusnya sampai dengan pindah ke bab 3. Di dalamnya itu adalah metodologi penelitian. Ada jenis dan rancangan survei, lokasi dan waktu, populasi dan sampel, sumber data, teknik dan instrumen pengumpulan data. Ya, saya selalu mengingatkan laporan itu jangan tebal-tebal. Ya, karena ini metode survei cepat bukan laporan penelitian yang tebal, dia harus ringkas. Ya, karena kita berbicara stressing to point. Kita berbicara apa follow up dari tindakan penelitian berbasis metode survei cepat ini yang bisa dikerjakan secepat-cepatnya gitu. Tapi bukan bahwa tergesa-gesa, bukan. Dia juga melewati serangkaian tahapan-tahapan metodologi penelitian. Baik, itu dijelaskan di sana adalah definisinya, ada kerangkanya sederhana, hasil dan pembahasan serta daftar pustaka dan lampiran. Ini saya akan skip saja. Saya percepat. Yang jelas bahwa komponen-komponen itu samalah dengan laporan-laporan penelitian biasa, tapi dia lebih ringkas. Ya, di dalam lampiran dia juga menyertakan kuesioner, kalkulasi sampel itu sampai terpilih berapa di setiap klaster, dan foto kegiatan. Foto ini saya ingin sampaikan kembali. Yang dimaksud dengan foto ini adalah foto pada saat pengumpulan data. Ya, kan ada penentuan rumah pertama itu kan ya perlu didokumentasi. Proses wawancara yang menggunakan standar dan protokol kesehatan. Kemudian di lampiran berikutnya ada mapping lokasi seperti yang sudah saya jelaskan dalam pertemuan sebelum-sebelumnya. Dan juga hasil olahan menggunakan aplikasi atau software yang kita sudah sepakati. Ya, ada beberapa kelompok yang mengajukan surat izin, silakan. Ya, boleh. Itu sebagai pertanggungjawaban. Yang mengerjakan di lokasi PBL-nya juga tidak apa-apa tanpa surat izin, karena itu sekalian praktikum. Baik, saya skip. Ini pendahuluan. Lanjut, rumusan, tujuan umum, manfaat, ya, tinjauan pustaka. Karena dia mengambil topik imunisasi, berarti yang terkait dengan itu. Saya mewanti-wanti jangan terlalu panjang. Oke, bisa Anda perhatikan.
pada prinsipnya di dalam tinjauan pustaka itu dia mau menggambarkan apa yang terkait dengan imunisasi, hal-hal yang penting diketahui oleh halayak audiens atau yang memberikan dana. Dan di sini juga ada metodologi. Mereka kelompok ini sedikit mengurai terkait dengan teori survei cepat ini. Ya, bagaimana penerapan rangsangan sampel klaster 2 tahap itu di situ disebutkan. Ya, dengan menerapkan pada tahap pertama menggunakan PPS, kemudian pemilihan sampel rumah tangga. Lokasi jelas, ya, dan populasi dijelaskan, sampel, ya, sumber datanya, dan teknik pengumpulan data serta definisi operasionalnya secara singkat ini. Ya, secara singkat, tidak padat-padat. Kerangka tidak panjang-panjang maksud saya. Singkat dan padat. Kerangka konsep, terus teknik pengolahan dan analisis penyajian datanya. Ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, dengan menggunakan aplikasi T-Survey dan Epinfo. Ya. Nah, di dalam metodologi dia menjelaskan juga bagaimana itu nilai ROA atau nilai rata homogenitas diperoleh, ya. Apa interpretasinya dan seterusnya. Ya. Hasil dan bahasan seperti demikian, kita menguraikan hasilnya, bahasannya. Nah, tabel yang disajikan ini adalah olahan Epinfo. Dia menggunakan aplikasi itu Epinfo, tetapi dia rubah bentuk dia menjadi yang lebih rapi begini. Bukan terjemahan lurus-lurus output lampiran dari Epinfo. Ya. Diterjemahkan lagi lebih baik, lebih rapi. Oke. Ini di skip saja. Nah, T-Survey membantu untuk memilih berapa klaster setiap berapa responden di setiap klaster. Inilah yang nanti akan menjadi M bar di dalam rumus, masih ingat ya, rumus rate of homogeneity yang menjadi penyebut, ya, rataan klaster ini, di mana jumlah klaster, ya, yang maksimal, ya, yang kita katakan lebih sempurna itu sebenarnya ya 30 klaster. Baik, lanjut ini. Ya, ini adalah hasil olahan Epinfo. Kemudian dia tampilkan, ya, pertanyaannya apakah ini di Epinfo ada? Ada. Walaupun grafiknya sederhana dan kurang menarik, tetapi ini bisa juga diolah kembali di Excel dan ditampilkan lebih baik. Ya, silakan. Kalau Anda tertarik untuk menggunakan grafik yang di Epinfo, buatlah dia semenarik mungkin. Jangan sampai itu yang saya katakan tadi. Penyajian laporan juga harus menarik, jangan asal-asalan. Pertimbangannya orang akan melakukan apa yang kita rekomendasikan itu dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa laporan juga kita memang bagus, gitu. Ya, walaupun tampilan output itu di aplikasi yang kita pakai itu memang ada yang bilang kurang menarik, tetapi harus diperhatikan. Bisa juga dialih bentukan ke Excel misalnya atau aplikasi-aplikasi lain. Yang penting juga kita ketahui itu informasi yang dia tampilkan tersampaikan. Oke, ini saya lanjut. Nah, ini yang saya mau sampaikan kepada peserta mata kuliah kalian semua. Pertimbangan perhitungan analis rate homogen itu harus diulas di situ supaya orang bisa mengerti, ya, bahwa
rata of community itu diambil dari mana? Ya. Rata sehingga dapat 7 itu dari mana? Itu harus dijelaskan. Nah, ini yang saya sudah katakan pada pertemuan yang lalu, output yang dihasilkan di dalam software itu, perhitungan-perhitungannya, kita atur ulang atau kita sajikan ulang menjadi lebih menarik. Tanpa kita mengurangi angka-angkanya. Harus angka yang diproduksi atau disajikan di sini itu hasil output dari TPI Info itu. TPI Info itu maksud saya. Dan perhitungannya. Oke. Nilai desain efeknya adalah 1,275, dimasukkan sesuai dengan rumus, dikurangi 1, kemudian M bar, M rata-rata itu 7 dikurangi 1. Hingga didapatkan nilai seperti ini. Nah, selain mendapatkan nilai ROH, interpretasi itu yang sederhana perlu kita sampaikan juga di sini. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai rate of homogeneity untuk variabel pengetahuan pemberian imunisasi adalah 0,04. Yang berarti, ya ini yang yang kita harus garis bawahi. Angka ini mendekati 1 atau mendekati 0. Ada konsekuensinya. Kalau dia mendekati 0, bahwa apa ya? Di sini dinyatakan bahwa pengetahuan yang terkait dengan pemberian imunisasi semakin homogen di antara klaster. Ya, kalau dia pakai RT berarti pengetahuan tentang pemberian imunisasi dari 210 responden di wilayah tempat diambil ini ternyata adalah homogen ya, di antara klaster. Homogen itu berarti mirip, sama. Ya. Samanya apa? Atau kemiripannya bagaimana? Kita periksa outputnya tadi. Kemiripannya bagaimana? Oh, apakah baik itu pengetahuannya baik? Nah, kita lihat. Oh, ternyata 67% memang baik. Pengetahuan mereka homogen, bahwa baik. Pengetahuan mereka itu baik terhadap pemberian imunisasi. Ya. Jika misalnya yang baik, yang tidak baik itu lebih tinggi, ya itu menjadi PR bersama yang harus ditindaklanjuti. Kenapa tidak baik? Ya, begitu. Ataupun karena di sini disajikan misalnya pengetahuan yang dihasilkan itu hanya 67, mungkin pemerintah setempat bisa berupaya atau merasa tertarik, tertantang. Kenapa tidak sampai 80% pengetahuannya? Dan harus diingat bahwa 67 itu masih dalam kategori yang masih perlu ditingkatkan. Ya. 67% itu merata. Pengetahuan pengetahuan pemberian imunisasi di Kelurahan Alak pada tahun itu homogen, bahwa masih ada yang tidak baik sebanyak 32%. Oke, bisa dipahami itu ya. Nah, ini juga berdasarkan variabel yang lain. Ya, variabel di sini adalah sikap. Nah, sikap positifnya ternyata 95%. Apakah itu merata? Coba kita cek di hasil rumus atau perhitungan rate of homogeneity-nya. Oh, ternyata nilainya mendekati angka 0. Nah, apa dikatakan di sana? Bahwa sikap masyarakat terkait dengan pemberian imunisasi, heterogen. Ya. Heterogen maksudnya bagaimana? Di dalam klaster dan semakin homogen di antara klaster. Hal tersebut menunjukkan semua klaster di tingkat RT penduduknya mempunyai sikap yang baik terhadap pemberian imunisasi. Ya. Demikian selanjutnya yang lain. Ya. Ini disesuaikan dengan interpretasi yang sudah ada di dalam panduan teori itu. Lalu dia bahasnya ya bagaimana? Itu tergantung dari kelompok sendiri membahasnya. Dikaitkan dengan kondisi umum responden di wilayah itu, pendidikannya, pengetahuannya, sumber-sumber informasinya, kemudian layanan dan seterusnya. Nah, penutup ini penting. Penutup jangan terlalu panjang, sesuaikan dengan tujuan, dan saran itu ini yang saya ulang-ulang katakan.
harus dilengkapi dengan rekomendasi yang nyata. Rekomendasi yang disajikan di sini hendaklah berbentuk plan of action. Rekomendasi yang kita berikan itu sudah dalam bentuk tindakan yang nyata. Ya, kalau pemerintah setempat tanggap, nah ini menjadi oleh-oleh yang berharga bagi pemerintah sebenarnya. Karena rekomendasi sudah jelas. Misalnya direkomendasikan menurut kelompok ini bahwa penyuluhan tentang pentingnya pemberian imunisasi itu perlu. Ya, sasarannya siapa? Semua ibu-ibu. Penanggung jawabnya sebenarnya siapa? Misalnya kelurahan setempat, kepala puskesmas, atau RT dan seterusnya. Berapa biayanya? Ya. Mereka kelompok sudah menuliskan seperti ini. Indikatornya apa? Minimal 80%. Kalau tadi dikatakan baru 67% pengetahuannya. Ya ini indikatornya harus 80%. Nah itu yang harus diutarakan di dalam laporan. Jangan hanya sampai pada simpulan. Poin dari metode survei cepat adalah rekomendasi untuk tindakan. Ya. Oke, saya kira jelas. Kalau ada yang masih perlu ditanyakan, silakan tinggalkan komentar. Ini daftar pustaka. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan, ini bahan ajar mungkin kalian bisa peroleh sendiri di kakak-kakak tingkat. Saya tidak memproduksinya lagi karena Undana Press itu yang memproduksi. Silakan, mungkin masih ada di koleksi. Ini mereka sudah membuat daftar pustaka yang baik. Baik, itu contoh laporan yang baik yang bisa Anda teladani untuk penyusunan laporan. Yang sekarang saya tahu ada beberapa kelompok yang sudah turun atau sedang menginput data, mengentry. Sekali lagi, jaga kondisi, koordinasi antara anggota kelompok. Jangan malu-malu bertanya ke kelompok lain yang terkait dengan hal-hal teknis. Bukan berarti harus menyontek atau apa, tetapi ada hal-hal teknis yang bisa dipelajari bersama. Saya selalu membuka kesempatan untuk berdiskusi. Ya. Silakan bertanya kalau memang masih ada yang belum jelas. Nah, terkait dengan pelaporan, ada beberapa contoh juga yang bisa kita lihat untuk dijadikan teladan. Ya. Baik, saya tampilkan PowerPoint dari kelompok yang lalu yang bisa kita pakai, yang bisa Anda pakai sebagai contoh. Nah, ini contoh PowerPoint pelaporan dari laporan survei cepat masyarakat di Kelurahan Alat terkait dengan pengetahuan dan sikap perilaku tentang Perda kawasan tanpa rokok. Ini di tahun 2016. Ya, mereka ini PowerPoint yang sudah dikonversi ya. Ya, mereka menyampaikan latar belakang. Tapi saya harus kasih peringatan bahwa poin-poin di dalam slide itu harus sesuai dengan kriteria-kriteria penyajian yang baik. Jangan sampai dia, sekaligus ini kritik ya, jangan sampai dia terkesan kita audiens harus dipaksa membaca lagi. Jadi ingat, PowerPoint bukan PowerPoint ya, dia PowerPoint, kekuatannya di poin-poin. Oke, buatlah dia menjadi lebih sederhana, ringkas,
dan baik sesuai dengan tujuan, sesuai dengan manfaat yang ingin kita jelaskan. Kemudian dia tampilkan hasil olahan data ya dengan interpretasinya dan juga rekomendasinya. Ya, ini rekomendasinya dia bentuk seperti ini, bisa juga seperti ini. Kegiatan apa, penanggung jawabnya siapa, waktunya, lokasi. Di sini kekurangannya dia tidak cantumkan biaya. Oke. Padahal ini yang akan ditunggu-tunggu oleh pemerintah setempat. Misalnya kalau di Alak ya ini Alak. Nah, bahagianya jika pemerintah di Kelurahan Alak itu langsung mengerjakannya sesuai dengan temuan yang Anda dapatkan. Kan ini untuk peningkatan bersama. Oke, itu yang ingin saya sampaikan. Nah, ini contoh mereka bagaimana menentukan arah rumah pertama dengan menggunakan ballpoint ataupun koin dan seterusnya. Bagaimana proses wawancara? Saat itu ini belum pandemi. Jadi kalau Anda mau proses wawancara, tolong jaga protokol kesehatan. Ya. Itu contoh penyajian. Oke. Sekali lagi, itu hal-hal yang saya ingin sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf kalau misalnya ada yang belum dipahami, dan saya akan tetap menanti respon dari kalian. Selalu saya ingatkan, kalau kalian mau bekerja tanpa bertanya, pasti kalian akan tersesat. Ya. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, karena kemampuan ini langka. Artinya begini, sebentar kan mungkin ada yang mau menggunakannya menjadi skripsi nanti. Atau mungkin ada yang mau sebentar nanti setelah skripsi membuat penelitian atau dapat proyek misalnya. Ya bisa diaplikasikan. Salah satu skill yang harapkan mampu didapatkan oleh sarjana kesehatan masyarakat, yaitu kemampuan menggunakan teknik metode survei cepat penelitian. Oke. Dari sekian kompetensi, ya, saya kira metode survei cepat juga sangat bermanfaat. Baik, itu saja. Silakan tinggalkan komentar, pertanyaan, kehadiran dari di menu-menu link yang ada di komentar ataupun di live chat. Mengenai materi yang saya jelaskan tadi, saya akan sharing, saya akan bagikan di grup-grup WA kita di kelas. Sekali lagi, tetap sehat, tetap semangat. Sebentar lagi menghadapi ujian akhir, dan jangan lupa saling menjaga, saling kompak. Kalau ada hal-hal yang kurang dimengerti, tolong segera koordinasikan. Saya sangat berharap kalian semua itu lulus, bukan hanya lolos. Oke? Apapun yang terjadi, anggap ini adalah pembelajaran, proses yang harus Anda terima, sukar, tapi bermanfaat. Saya mewakili staf pengajar Pak Sigit, juga menyampaikan mohon maaf kalau dalam proses selama perkuliahan dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-15 ini adalah hal yang kurang berkenan. Tidak ada maksud kami yang jelek-jelek, yang buruk-buruk. Kami hanya ingin memotivasi, membagi pengalaman, pengetahuan demi kebaikan semua mahasiswa-mahasiswa kami. Dan ya itu titipan harapan dari kami semua, pergunakan ilmu yang ada untuk bekal masa depan. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu dalam ujian akhir semester. Sukses selalu, Tuhan memberkati kita semua. Salam sejahtera, selamat siang, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Terima kasih.